Dari Wikipedia, kita jadi tahu bahwa seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan teorema Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Dari sana juga, kita mengenal Al-Khwarizmi sebagai seorang penemu angka 0. Ia merupakan ilmuwan Muslim dari Irak yang lahir sekitar tahun 780. Dari informasi tadi, kita jadi tahu bahwa Pythagoras lahir sebelum Masehi, sedangkan Al-Khwarizmi lahir sesudah Masehi. Lalu mungkin Anda akan bertanya, apa itu Masehi? Sekedar informasi bahwa sebelum Masehi atau disimbolkan dengan SM adalah perhitungan mundur tahun-tahun sebelum lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Demikian sesudah Masehi atau disimbolkan dengan M adalah perhitungan tahun setelah lahirnya Isa Al-Masih. Berdasarkan informasi tadi, maka kita dapat mengetahui selisih tahun kelahiran kedua ilmuwan ini, di mana kata selisih merupakan operasi pengurangan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Lalu, bagaimana mengoperasikan kedua bilangan ini? Apakah tetap menggunakan media daun jambu mete ataukah dengan garis bilangan? Lalu, berapa banyak daun yang kita butuhkan? Atau seberapa panjang garis bilangan yang kita butuhkan? Jawabannya tidak, karena kita hanya membutuhkan kesimpulan berdasarkan simulasi yang dilakukan terhadap bilangan satuan, yang selanjutnya akan digeneralisasikan untuk bilangan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Coba lihat beberapa hasil simulasi operasi penjumlahan berikut ini. Ternyata, operasi penjumlahan yang melibatkan dua bilangan positif, hasilnya pasti positif, di mana kedua bilangannya dijumlahkan. Untuk operasi penjumlahan yang melibatkan dua bilangan negatif, hasilnya pasti negatif, di mana kedua bilangannya juga dijumlahkan. Sedangkan penjumlahan yang melibatkan bilangan positif dan negatif, maka hasilnya sangat bergantung pada bilangan terbesar, tanpa memperhatikan bilangan tersebut positif atau negatif, di mana hasilnya dikurangi. Atau coba lihat beberapa hasil simulasi operasi pengurangan berikut ini. Ternyata, operasi pengurangan yang melibatkan dua bilangan positif, maka hasilnya tergantung dari bilangan pertama, di mana hasilnya dikurangi. Bila bilangan pertamanya terbesar, maka hasilnya pasti positif. Namun bila sebaliknya, maka hasilnya pasti negatif. Untuk operasi pengurangan yang melibatkan dua bilangan negatif, maka hasilnya tergantung bilangan pertama, dengan tanpa memperhatikan bilangan tersebut positif atau negatif, di mana hasilnya dikurangi. Bila bilangan pertamanya terbesar, maka hasilnya negatif. Namun bila sebaliknya, maka hasilnya pasti positif. Untuk operasi pengurangan di mana bilangan pertama positif dan bilangan kedua negatif, maka hasilnya pasti positif dan keduanya dijumlahkan. Sedangkan untuk operasi pengurangan di mana bilangan pertama negatif dan bilangan kedua positif, maka hasilnya pasti negatif dan keduanya dijumlahkan. Perhatikan juga bahwa ada kesamaan hasil antara dua operasi yang berbeda.
Misalnya pada poin B, untuk operasi penjumlahan, ternyata hasilnya sama dengan poin F pada operasi pengurangan. Atau yang lainnya, seperti poin E pada operasi penjumlahan, ternyata sama hasilnya dengan poin A pada operasi pengurangan. Demikian pada poin F untuk operasi penjumlahan, ternyata hasilnya sama dengan poin B pada operasi pengurangan. Berdasarkan ketiga kesamaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bila terdapat lambang positif atau negatif yang berapitan dan dipisahkan dengan tanda kurung, maka lambang tersebut dapat kita tulis menjadi negatif. Masih ada juga kesamaan hasil yang lain seperti poin C pada operasi pengurangan, ternyata hasilnya sama dengan poin C pada operasi penjumlahan. Atau yang lainnya seperti poin D pada operasi pengurangan, ternyata hasilnya sama dengan poin D pada operasi penjumlahan. Demikian pada poin E untuk operasi pengurangan, ternyata hasilnya sama dengan poin A pada operasi penjumlahan. Berdasarkan ketiga kesamaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bila terdapat dua lambang negatif berapitan yang dipisahkan dengan tanda kurung, maka lambang tersebut dapat kita tulis menjadi positif. Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah kita buat, maka permasalahan selisih tahun kelahiran kedua ilmuwan tadi dapat kita hitung dengan mudah, yaitu 780 dikurangi negatif 570 dapat kita tulis dengan 780 ditambah 570 sama dengan 1350. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih tahun kelahiran kedua ilmuwan tersebut adalah sekitar 1350 tahun. Atau dengan kata lain, Pitagoras lahir sekitar 1350 tahun mendahului Al-Khwarizmi. Demikian tadi bagaimana menyelesaikan permasalahan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan selain satuan. Dan seperti biasa, untuk lebih mudah memahaminya, silakan kerjakan beberapa nomor soal berikut ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat dan salam sehat.